Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Masayul Ilza Nur Zafira, kelas 11 MIPA 3 SMA Negeri 1 Banda Aceh. Akan membuat resensi film yang telah saya beri judul Berjuang di Tengah Ambangan Pengkhianat. Identitas film, judul film Cut Nyak Dien, disutradarai oleh Eros Djarot, produser Alwin Abdullah, Alwin Arifin, Sugeng Djarot, penulis Eros Djarot, pemeran Christine Hakim berperan sebagai Cut Nyak Dien, Slamet Raharjo berperan sebagai Teguh Umar, Petra Jaya Burnama berperan sebagai Panglaut, Rita Zahara berperan sebagai Nyak Buntu, Roy Kiardi berperan sebagai Ferneman, Ibrahim Kadir berperan sebagai penyair, Rosihan Anwar berperan sebagai Habib Melabuh, Rudi Wawor berperan sebagai Feldman, Muhammad Amin berperan sebagai Teku Lebeh, Hendra Yanwarti berperan sebagai Cut Gambang, Kamaruzaman berperan sebagai Agam Kecil, Huip John van Dijk Hoek berperan sebagai Van Hoots, Fritz Gibb berperan sebagai Peter, Harold Meyer berperan sebagai Saudagar, Robert Sharif berperan sebagai Febborg. Selanjutnya ada penata musik Idris Sardi, penata suara Hartanto, sinemafotografer George Kamarullah, penyunting Karsono Hadi, distributor Kahta Indah Film. Durasi film ini 150 menit. Film Cut Nyak Dien ini tayang perdana di bioskop tanah air pada 22 Desember 1988. Sinopsis. Kisah ini menceritakan tentang kisah nyata untuk mengenang perjuangan pahlawan perempuan Aceh yang sangat hebat dalam melawan Belanda. Mulai dari tekad, keberanian, taktik, dan strategi yang berhasil membuat penjajah Belanda kewalahan. Ia adalah Cut Nyak Dien, sosok yang sangat ditakuti oleh Belanda. Teguh Umar sebagai suami sekaligus pemimpin perang pada saat itu sekitar tahun 1875. Teguh Umar melakukan gerakan dengan mendekati Belanda dan berhubungan dengan orang Belanda semakin kuat. Pada tanggal 30 September 1893, Teguh Umar dan pasukannya yang berjumlah 250 orang pergi ke Kutaraja dan menyerahkan diri ke Belanda. Belanda sangat senang karena musuh yang berbahaya mau membantu mereka, sehingga mereka memberikan gelar Teguh Umar Johan Pahlawan, dan menjadikan komandan unit pasukan Belanda dengan kekuatan penuh. Teguh Umar merahasiakan rencana untuk menipu Belanda. Meskipun ia dituduh sebagai pengkhianat oleh rakyat Aceh, Cut Nyak Dien berusaha menasihatinya untuk kembali melawan Belanda. Hingga akhirnya Teguh Umar mempelajari taktik Belanda dan melakukan pengkhianatan kepada Belanda. Foto tersebut momen ketika Cut Nyak Dien menasihati Teguh Umar. Singkat cerita, Jenderal Van Hoots menyewa orang Aceh yaitu Teguh Lebeh untuk memata-matai pasukan Teguh Umar, sehingga Belanda menemukan rencana Teguh Umar untuk menyerang Melabuh. Pada tanggal 11 Februari 1899, Teguh Umar gugur tertembak peluru. Teguh Lebeh, salah seorang kepercayaan Umar, berkhianat dan membocorkan rahasia kepada Belanda. Kematian Teguh Umar diketahui oleh Cut Nyak Dien. Cut Nyak melakukan strategi berpindah tempat di pegunungan untuk membunuh Teguh Lebeh. Sebelum itu, Cut Nyak bertemu dengan Habib Melabuh, menanyakan perihal Teguh Lebeh. Lalu Habib berkata, "Cut Nyak, lupakan dia. Percuma, keparat itu dijaga dengan ketat. Membunuh pengkhianat apalah susahnya. Tapi Cut Nyak, pengkhianatan tak akan pernah berakhir." Habib Melabuh memberitahu Cut Nyak bahwa Teguh Lebeh akan menuju Kutaraja. Saat di perjalanan, Teguh Lebeh berhasil ditahan oleh pasukan Cut Nyak dan ia dibunuh oleh tangan Cut Nyak sendiri. "Teguh macam apa kau ini? Pemalai kaum. Bikin malu kaum," ucap Cut Nyak. Singkat cerita, pada tahun 1900 ada seorang penyair yang syair-syairnya sangat disukai oleh Cut Nyak. Penyair mengingatkan kepada semua masyarakat Aceh dengan pantun-pantunnya yang indah. "Perang suci memanggil kita sambil memukul-mukul rebana. Mengertilah wahai saudara, jihad itu wajib bagi kita. Pertama syahadat, kedua sembahyang, ketiga berperang dengan Belanda. Jangan lalai wahai kaum dan sahabat, yang penting kita berperang di jalan Allah," tegas penyair dalam bahasa Aceh. Bertahun-tahun, Cut Nyak berpindah-pindah tempat dan terus berperang melawan Belanda sampai persediaan makanan dan pasukannya tinggal sedikit. Karena telah lanjut usia, akhirnya ia menderita sakit encok dan rabun, sehingga Panglaut merasa iba. Lalu
menemui Belanda untuk memberitahu letak persembunyian Cut Nyak dengan syarat. Pertama, apabila kelak Cut Nyak telah berada di tangan kalian, berikan dia tempat dan pelayanan yang layak sebagai seorang pemimpin. Yang kedua, jangan pernah pisahkan Cut Nyak dari rakyat Aceh. Aku tidak mau dengar suatu hari kalian melakukan tindak pembuangan, ucap Pang Laut terhadap Belanda. Kabar telah tersebar bahwa Pang Laut menjadi pengkhianat. Penyair berlari sambil berteriak, "Pang Laut pengkhianat!" Cut Nyak yang mengetahui hal tersebut sangat kecewa terhadap teman seperjuangannya itu dan memerintah penyair untuk membawa lari anak Cut Nyak yaitu Cut Gambang. Dan ia tetap tinggal di hutan tersebut menunggu pasukan Belanda. Tibalah pasukan Belanda dengan Pang Laut untuk menangkap Cut Nyak. Mereka menemukan Cut Nyak sedang bersalawat di bawah pohon dan tidak memedulikan ucapan Belanda, hingga akhirnya Pang Laut mendekati Cut Nyak dan berbicara membujuk Cut Nyak. Karena kecewa terhadap Pang Laut, Cut Nyak mendorong sambil berkata dengan suara yang keras, "Pengkhianat!" Dan akhirnya Cut Nyak ditangkap oleh Belanda. Kelebihan film Cut Nyak ini menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan rasa saling tolong-menolong, memperkenalkan kepada seluruh dunia bahwa Aceh memiliki pemimpin perang yang sangat hebat. Film Cut Nyak ini juga sangat menggambarkan suasana penjajahan zaman dahulu, mulai dari segi pemilihan tempat, pakaian, bahasa yang digunakan, tata rias, make up, properti rumah, senjata, telepon genggam, dan masih banyak lagi benda di film yang ada pada zaman dahulu. Film ini sangat menginspirasi bagi generasi berikutnya untuk tidak mudah menyerah, mengerjakan sikap tanggung jawab seperti Cut Nyak yang selalu meraba sesuatu dengan rasa, melihat dengan pikiran, dan melangkah dengan keyakinan. Kekurangan film Cut Nyak sebagai pecinta film sejarah, bagi saya pribadi, durasi 150 menit perlu ditambah. Film Cut Nyak yang saya tonton hanya berakhir sampai Cut Nyak ditangkap oleh Belanda, tidak sampai dengan pengasingan Cut Nyak hingga akhir hayatnya. Rekomendasi, film Cut Nyak ini sebaiknya ditonton pada saat Hari Pahlawan, Hari Kemerdekaan, dan masih banyak lagi yang bertujuan untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur di medan perang. Sekian dari saya, Mas Ayriza Nur Zafira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.